Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di hari Senin yang berbahagia ini, tepatnya pada tanggal 2 November 2020, saya akan mengupas sedikit pembahasan tentang sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afifah Durratul Hikmah dengan NIM 12010226074, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Mata Kuliah Pancasila, kelas 1A. Tayyib, terkait Pancasila, sebenarnya Pancasila itu apa sih? Nah, Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Nama lainnya Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Oke, mari sejenak kita saksikan bersama sedikit ulasan dan penjabaran dari Bapak I.R. Soekarno. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Nah, demikianlah penjabaran dari beliau. Tayyib, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah meyakini bahwa adanya Tuhan menurut agama yang dianut oleh setiap individu dan menciptakan sikap individual agar senantiasa taat dalam menjalankan agama sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran-ajaran yang telah diperintahkan. Bisa kita ambil contoh, toleransi antar umat beragama. Di balik kepercayaan dan latar belakang yang berbeda-beda, terdapat suatu hal yang indah. So, jika kita hidup rukun dan berdampingan. Lanjut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ialah menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama bangsa yang mengandung nilai suatu kesadaran moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi pekerti dan nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada manusia, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungan. Bisa kita ambil contoh, yakni adanya rasa saling tolong-menolong antar sesama tanpa memandang ras, suku, maupun negara dalam pergaulan sehari-hari, serta mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut, yang ketiga, persatuan Indonesia. Ialah bersatunya seluruh rakyat Indonesia dalam setiap keadaan dan kesepakatan demi kemasyhuran negeri Indonesia. Walaupun beribu pulau memisahkan Nusantara, kita tetap satu. Satu negara, satu bangsa. Indonesia juga merupakan sebuah negeri yang dibangun oleh keberagaman, terdiri dari 17.504 pulau, 1.340 suku, 546 bahasa, dan 6 agama. Negeri yang indah, yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Jangan kita mudah terprovokasi oleh orang yang mengadu domba dari pihak yang tak bertanggung jawab. Jalinlah sebuah persatuan dan kesatuan karena kita adalah Indonesia. Nah, bisa kita ambil contoh. Mestilah kita ini melestarikan bumi pertiwi ini serta bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Dan kita juga harus bangga loh akan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Lanjut, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ialah setiap individu itu memiliki kedudukan dan hak kewajiban yang sama dalam sebuah kebijaksanaan dan keputusan.
dan mestilah kita bermusyawarah terlebih dahulu untuk menghargai pendapat dari setiap individu maupun kelompok demi memperoleh hasil dan jalan keluar yang telah disepakati. Bisa kita ambil contoh begini, setiap kesatuan itu bukan hanya mendengar suara para tokoh-tokoh pemimpin, melainkan suara rakyat pun termasuk dari kesatuan. Terus, apa ya gunanya bermusyawarah terlebih dahulu? Guna bermusyawarah terlebih dahulu ialah demi menggapai sebuah keputusan yang disetujui oleh setiap pihak agar tidak terjadi perpecahan antar sesama. Lanjut, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil di sini ialah tidak membandingkan setiap rakyat dalam urusan hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan. Dan kita juga tidak boleh mementingkan diri sendiri. Siapapun yang melanggar aturan negara mesti dikenakan sanksi sesuai apa yang telah dilakukan, bukan sanksi kedudukan, untuk mencapai kesejahteraan negara yang adil dan makmur. Bisa kita ambil contoh begini, setiap pelanggaran yang dilakukan masyarakat Indonesia akan dikenakan hukuman yang berlaku tanpa meringankan hukuman tersebut, walaupun sang pelaku adalah tokoh-tokoh negara. Duhai Indonesiaku, barangkali tanah air kita ini memang diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan akan segala sisi dalam satu renungan yang tersekap oleh keberagaman. Tapi kita harus yakin dan percaya arti dari sebuah persatuan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita diciptakan berbeda untuk saling melengkapi, bukan malah memusuhi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. A'tadzirulaikum bikulli khati'ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.